Memang puasa itu adalah salah satu amalan untuk membersihkan diri kita. Lalu kalau muncul pertanyaan, bagaimana dengan dosa besar? Kalau dosa besar tidak terhapuskan oleh puasa Tasu'a atau puasa Asyura. Dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ingin sekali saya sampaikan pada kesempatan baik dan mulia ini, di samping keistimewaan itu, maka di bulan Muharram ini disebut dengan bulan haram juga, maka setiap amalan yang Bapak Ibu lakukan itu mendapatkan nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu orang berjuang untuk agama Allah di medan perang, maka hari ini ibu-ibu telah sibuk membuatkan makanan, memasakkan makanan, itu bentuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya fisabilillah. Wajahadu fisabilillah. Kalau kita bahasakan kita artikan secara bahasa, jahadu itu jihad. Jihad itu ada di medan perang. Jihad itu ada di menegakkan agama Allah. Tapi hari ini perjuangan kita adalah seperti ini yang dilakukan oleh ibu-ibu, menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Ini subhanallah, luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan setiap amalan kita ini benar-benar makbul, dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua hal yang harus kita lakukan pada momentum pergantian tahun baru ini. Nah, sekarang kan sudah masuk tahun baru nih Bapak Ibu. 10 Muharram 1446 Hijriah. 45 46 sah? 46 kan. Kompek limo barusan ya. 1446 Hijriah. Ini artinya sudah 14 abad yang silam Rasulullah melakukan peristiwa hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kenapa Rasul berhijrah? Setelah 13 tahun di kota Mekah menegakkan syiar agama Allah, maka Bapak Ibu yang hari ini penting kita pahami adalah bahwa Islam itu mahal sekali. Islam itu sangat luar biasa. Islam sampai ke lubuk Sekapiang Bapak Ibu, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi Islam sampai kepada kita dibayar dengan nyawa. Islam sampai kepada kita banyak anak-anak yang menjadi yatim, banyak perempuan-perempuan yang menjadi janda. Begitu mahalnya Islam kepada kita, sehingga Islam hari ini bisa dinikmati oleh orang Lubus Kaping. Sehingga tadanga doa azan 5 kali sehari semalam 5 waktu, ya, bisa kita membaca Al-Quran, kita kenal siapa Tuhan yang akan kita sembah dalam kehidupan kita. Itu berkat perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, maka hari ini tugas kita adalah menghidupkan Islam di dalam jiwa kita, menghidupkan Islam di tengah kehidupan keluarga kita. Kita hari ini tidak ikut berperang di medan perang Bapak Ibu, tetapi hari ini kita diperintahkan untuk wajahadu fisabilillah, bersungguh-sungguh untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita bandingkan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini untuk agama Allah. Orang dulu dalam hidupnya Bapak Ibu, apalagi kalau kita bicara sahabat-sahabat Rasulullah, dalam hidupnya yang ada dalam pikirannya adalah untuk agama Allah, yang ada dalam hatinya adalah agama Allah. Orang hari ini bergaduh, menangis setiap hari, itu bukan untuk agama Allah, karena dia menangis hanya karena perkara dunia, hilangnya harta, hilangnya keluarga, kemudian berebut pasangan, berebut perempuan, nauzubillah min dzalik. Itu orang hari ini menangis. Orang dahulu Bapak Ibu menangis itu karena agama Allah. Ada kita baca sebuah kisah, nama sahabat Rasulullah dikenal dengan Rawahah. Namanya Rawahah. Rawahah suatu ketika dia menangis di hadapan istrinya. Lalu dia bertanya, istri bertanya kepada Rawahah, suaminya, "Duhai suamiku, kenapa engkau menangis? Tiba-tiba menangis. Apa yang kau pikirkan? Apa yang terjadi padamu?" Maka kata Rawahah kepada istrinya, "Duhai istriku, aku menangis bukan karena perkara dunia, tapi aku membayangkan bagaimana nanti nasib kita, bagaimana nanti nasib kita di yaumil akhir kelak. Apakah kita bisa melintasi shiratal mustaqim itu dengan selamat atau tidak?" Begitu orang dahulu memikirkan agama ini Bapak Ibu. Orang hari ini berkecimpung dalam agama, terkadang nauzubillah hanya mementingkan kepentingan individunya. Bahkan dia mencampur adukkan antara agama dan politik, nauzubillah min dzalik, ya. Orang dahulu sampai anak-anak kecil saja Bapak Ibu, itu dalam benak pikirannya, dalam hatinya hanya agama Allah, ya. Orang hari ini mencari penghidupan dengan agama.
Orang dahulu itu mati untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah, ada satu kisah lagi namanya A'la, usia 9 tahun. 9 tahun itu ayahnya, dia lihat orang tiap hari pergi ke masjid digandeng oleh ayahnya. A'la usia 9 tahun Bapak Ibu, tinggal bersama ibunya. Ayahnya telah syahid di medan perang. Dia lihat orang-orang pulang dari masjid digandeng oleh ayahnya. Dia tidak punya ayah lagi. Sampai di rumah dia tanya, "Duhai Umi, di mana ayah? Kenapa orang lain pulang dari masjid dia gandeng oleh ayahnya? Ayah saya mana?" Engkau tanya kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana ayah Anda? Di mana ayah kami?" Ya, maka ayahnya menjawab, "Ayahmu telah syahid menegakkan agama Allah." Maka setelah itu Bapak Ibu, dia mendengar Rasulullah akan berperang. Lalu dengan semangatnya dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang bersama denganmu." Di waktu itu anak-anak tidak boleh ikut berperang, maka dilarang oleh Rasulullah Bapak Ibu, ya. Tapi dengan semangat yang sangat luar biasa, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepadanya, "Kau pergi kepada umimu, engkau minta izin kepadanya. Kalau ibumu mengizinkan, maka kalau umimu mengizinkan, kau boleh ikut bersama kami." Dia berlari dengan semangatnya pulang, Umi, aku ingin ikut berperang bersama dengan Rasulullah." Ya, 9 tahun, namanya A'la Bapak Ibu. Maka dengan begitu uminya berpesan kepadanya, "Duhai A'la, di rumah ini aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali aku dan engkau saja yang ada di rumah ini. Ayahmu telah syahid, kakak-kakakmu telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir akan terjadi sesuatu padamu. Aku mohon Umi izinkan aku untuk berperang bersama dengan Rasulullah." Singkat cerita Bapak Ibu, uminya mengizinkan. Dia datang kepada Rasulullah, terjun ke medan perang. Nabi ingin melindunginya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'la, nanti di medan perang kau jangan dekat-dekat, jangan jauh-jauh dariku. Kau harus dekat senantiasa bersama denganku." Apa tujuan Nabi Bapak Ibu? Tujuan Rasulullah ingin melindungi A'la. Maka dia masuk di medan perang itu dengan cekatan, dia melihat kiri kanan. Orang-orang sudah mulai mainkan pedangnya, tombaknya dan lain sebagainya. Ada yang gugur menjadi syahid. Lalu suatu ketika di medan pertempuran itu Bapak Ibu, A'la melihat seorang kafir Quraisy melemparkan tombaknya ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cekatan dia melompat di hadapan Rasulullah, ingin melindungi Nabi. Akhirnya tombak itu menembus ke dadanya, tembus ke punggungnya. Allahu Akbar. Dia tersungkur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tetap tersenyum Bapak Ibu. Maka Rasulullah menghampirinya. Dia elus kepalanya. Maka kata Rasulullah, "Duhai A'la anakku, bagaimana keadaanmu?" Dengan tersenyum dia sampaikan, "Ya Rasulullah, sampaikan salamku kepada Umi. Lalu sampaikan kepada Umi, aku dan ayah akan menunggu Umi di depan pintu surga." Sehingga akhirnya singkat cerita, ibunya pun, uminya pun beberapa waktu setelah itu maka juga ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Akhirnya mereka satu keluarga syahid Bapak Ibu. Itu orang dahulu. Dia dalam pikirannya, dalam hatinya hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin berpesan kepada kita semua Pak Ibu. Hari ini apa yang kita perjuangkan untuk agama Allah? Apa yang bisa kita perbuat? Kalau kita punya ilmu, maka kembangkan agama ini dengan ilmu kita. Kalau kita punya kekuasaan, jaga agama Allah ini dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya harta, maka jaga agama Allah ini dengan harta kita. Apapun yang bisa kita lakukan, itulah tugas kita hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena malu kita Bapak Ibu, masih ada saudara-saudara kita yang mengaku agama Islam, tapi mereka tak menghidupkan agama di tengah kehidupan keluarganya, bahkan dalam dirinya secara pribadi. Ketika orang azan tah di mana dia, ketika orang azan masih sibuk meetingnya, ketika orang azan masih sibuk dengan rapatnya, masih sibuk dengan jual belinya, masih sibuk dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Itulah agama kita hari ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Pertama, banyaklah bersyukur karena Allah telah sampaikan kita di tahun baru Islam ini. Maka berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperbanyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk memperbanyak amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, perbanyaklah bermuhasabah, ya. Karena kalau waktu bertambah, masuk berubah, artinya jatah kehidupan kita semakin hari akan semakin berkurang. Kalau dari tahun P5, P-balen P5 sampai P-balen P6, berarti jatah kehidupan kita juga setahun akan berkurang. Maka oleh karena itu, hendaklah masing-masing kita berpikir dan merenungkan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok kita. Itulah kampung akhirat kita. Maka muhasabah itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Hendak masing-masing kita merenungkan diri kita. Al-Hasir surat 59 ayat 18. Apa yang telah kita siapkan untuk hari esok kita? Maka dari sekarang, dari kehidupan dunia ini, kita berpikir bagaimana nanti kehidupan akhirat kita bisa selamat.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah ini, terutama salat kita jaga. Kalau selama ini kita masih secara munfarid, ayo berjamaah. Kalau selama ini sudah berjamaah tapi belum khusyuk, tingkatkan khusyuk kita. Kalau selama ini sudah mulai khusyuk tapi belum mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita. Maka seluruh nilai-nilai ibadah itu Bapak Ibu, muaranya adalah akhlak. Apapun ibadah kita, muaranya adalah akhlak. Ya, semakin tinggi ibadah seseorang, semakin banyak amalan seseorang, maka seharusnya semakin baik akhlaknya. Kalau ibadahnya semakin hari semakin meningkat, tapi itu tidak merubah akhlaknya ke arah yang lebih baik, berarti ini adalah satu amalan yang tidak memberikan dampak di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu yang memuliakan Allah, kalau itu tidak berdampak dalam kehidupan kita, lalu bagaimana akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hablum minallah, hablum minan nas. Jagalah itu dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita terbatas, waktu ini begitu singkat, dan Allah ingatkan kita dengan perkara waktu. Kalau dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, hampir setiap waktu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, demi waktu subuh. Wadduha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Wal laili, demi waktu malam. Tiap waktu disumpah oleh Allah. Artinya bagi kita berpikir, ingat waktu ini terus berjalan. Orang Arab katakan al waktu kasayf. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itulah yang akan melukai kita. Penyesalan hanya akan datang di kemudian hari. Maka sebelum kita menyesal, lebih baik kita hari ini bersungguh-sungguh untuk menapaki kehidupan kita yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah sementara, akhirat itu selama-lamanya. Maka mari kita benahi diri kita sebaik-baiknya, insya Allah untuk kehidupan kita yang sesungguhnya. Barangkali itu saja dosia singkat kita di sore hari yang berbahagia ini, di tahun baru Islam ini. Mari kita isi terus hari-hari dan waktu yang masih disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal soleh, dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih untuk semua perhatian, mohon maaf untuk semua kekurangan.